Good morning, everyone. So today we will learn about present continuous tense. Karena kemarin kita ada gangguan koneksi dan mungkin kalian juga belum paham, maka Miss Eva akan ulangin lagi. Dan ini hanya tentang present continuous tense. Sebelumnya akan Miss Eva jelaskan, jadi di video pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, definisi present continuous tense, rumus present continuous tense, penggunaan present continuous tense, aturan penambahan ing pada verbs, latihan soal present continuous tense, dan penugasan. Kamu bisa cek di bagian bio video ini, kamu bisa memilih bagian yang ingin kamu pelajari lagi dengan mengklik durasi bagian tersebut. Misalkan kamu ingin loncat ke aturan penambahan ing pada verbs, maka kamu klik durasinya dan kamu akan otomatis berada di bagian tersebut. Oke, sekarang akan Miss Eva jelaskan tentang present continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung sekarang, terjadi saat ini. Nah, pertama-tama Miss Eva akan jelaskan tentang to be-nya dulu. To be-nya ada 3, is, am, are. Kita memakai to be is ketika subjeknya he, she, it, tono. Singular subject. Hanya ada satu orang. Lalu kita memakai to be am saat subjeknya I. Dan kita memakai to be are saat subjeknya they, we, you, tono, antini. Subjek plural. Oke, sekarang akan Miss jelaskan tentang rumusnya. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek plus to be plus verb ing. Contohnya, I am studying now. Karena subjeknya I, maka memakai to be am. Nah, verb ing itu adalah verb base plus tambahan ing. Jadi verb base-nya di sini adalah study. Karena dia sedang study sekarang, maka menjadi verb ing studying. Nah, untuk negative form, subject plus to be plus not plus verb ing. Example, I am not studying now. Aku sedang tidak belajar sekarang. Untuk interrogatif atau tanya, kalimat tanya, rumusnya to be plus subject plus verb ing. Contohnya, are you studying now? Apakah kamu sedang belajar sekarang? Kalian bisa menjawab dengan rumus ini. Yes plus subject plus to be. Yes, I am. No plus subject plus to be plus not. No, I'm not. Untuk time signalnya, now, right now, at the moment, dan lain-lain. Jadi time signalnya itu adalah time signal saat ini. Nah, untuk penggunaan present continuous, yaitu untuk menceritakan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, I am walking to the grocery store now. Nah, ini kan I am, tapi bisa disingkat menjadi I am. I am. Artinya, aku sedang berjalan ke toko grosir itu sekarang. Yang kedua, longer actions in progress at the moment. Menjelaskan kegiatan yang sedang kita lakukan atau terjadi saat ini yang berlangsung dalam waktu yang lama. Contohnya, I am studying to become a doctor. Nah, ini artinya kan aku sedang belajar di universitas untuk menjadi seorang dokter. Nah, ini artinya dia sedang belajar di universitas selama 4 tahun. Dia sedang melakukannya saat ini selama 4 tahun, jadi itu berlangsung dalam waktu yang lama. Yang ketiga, untuk menceritakan suatu perubahan yang sedang terjadi. Contohnya, my mother is getting older. Itu adalah proses perubahan yang artinya adalah ibuku semakin tua. Yang keempat, near future. Akan atau tidak akan terjadi pada waktu dekat. Contohnya,
I am not attending the event tomorrow. Artinya, aku tidak akan menghadiri event itu besok. Nah, ini adalah negative form ya. Lalu aturan penambahan ing pada verb. Yang pertama, verb dengan ejaan normal. Contohnya, read langsung menjadi reading. Hanya ditambah ing di akhiran, tidak diubah. Jadi hanya ditambah ing. Read, reading, go, going, do, doing. Lalu, berakhiran e yang didahului konsonan. Nah, ini berubah. Misalnya kan, com, menjadi coming. Akhirannya kan e. Lalu sebelum e ada konsonan. Oh iya, huruf konsonan itu adalah huruf selain huruf vokal. Huruf vokal itu hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, selain itu adalah huruf konsonan. Di sini contohnya, com, akhirannya E, didahului M, yaitu konsonan, E-nya hilang, lalu ditambah ing, jadi coming. Com menjadi coming, write menjadi writing, take menjadi taking. Ketiga, berakhiran E yang didahului oleh E juga. Nah, berarti ada 2 E di akhir. Contohnya flee menjadi fleeing. Jadi langsung ditambah ing. Next, berakhiran E yang didahului I. Berakhiran E yang didahului I. Untuk verb yang berakhiran E yang didahului huruf I, IE-nya diganti Y dan ditambah ing. Contohnya, die, ini kan akhirannya Y, sebelumnya I, IE. Nah, IE diubah menjadi Y, lalu ditambah ing. Die menjadi dying. Lie menjadi lying. Next, verb bersuku kata satu diakhiri huruf vokal dan konsonan. Contohnya cut. Akhirannya kan konsonan T. Sebelumnya vokal U. Cut. Jadi T-nya didouble, lalu ditambah ing. Nah, jadi kalau ada verb yang satu suku kata diakhiri huruf vokal dan konsonan seperti ini, konsonannya di akhir, vokalnya sebelum konsonan, maka huruf terakhirnya didouble, lalu ditambah ing. Tapi ini tidak berlaku untuk akhiran W, X, Y. Diingat-ingat ya. Lalu, next, akhiran huruf L didahului satu huruf vokal. Verb berakhiran L didahului satu huruf vokal. Contohnya control, akhirnya kan L. Sebelum L ada O, huruf vokal. Maka L-nya didouble dan ditambah ing. Controlling, L-nya double. Next, akhiran huruf L didahului dua huruf vokal. Misalkan refill. L di akhir, sebelum L ada dua huruf vokal, yaitu E dan A, I, N, E. Nah, maka L-nya tidak didouble. Langsung ditambahin ing. Untuk verbs yang biasanya tidak digunakan pada continuous form, disebut stative verbs. Contohnya, like, tidak biasa digunakan pada continuous form. Misalkan, I am liking you. Aku sedang menyukaimu. Biasanya tidak digunakan. Harusnya menggunakannya simple present tense, I like you. Love juga, jadinya harusnya I love you. Hate, I hate you. Nggak ada I'm hating you. Dan seterusnya. Kalian bisa melihat lebih static verb di link ini. Jadi kemarin taste itu bisa jadi continuous form. Misalkan, Chef is tasting the food. Nah, itu bisa. Oke, kita move ke exercise. Nah, ya nomor 1, they bla 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 leave the school now. Ini kita harus mengubah ke present continuous tense. Dan ini diubah ke kalimat positif. Mari kita lihat. Nah, ini rumusnya. Kalimat positif, subject plus to be,
plus verb ing. Subjeknya they, karena subjeknya they, kita memakai to be-nya are, lalu verb base-nya live, diubah ke verb ing menjadi living. Bukan living ya, tapi living. Artinya, mereka sedang meninggalkan sekolah sekarang. Lalu yang nomor 2, they bla 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 not leave the school now. Nah, kita diperintahkan untuk mengubah kalimat ini ke bentuk negatif present continuous tense. Mari kita lihat. Ini rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing. Subjeknya they, memakainya are, to be are, lalu jangan lupa not-nya, setelah to be not, lalu living. They are not leaving the school now. Artinya mereka sedang tidak meninggalkan sekolah sekarang. Yang ketiga, bla bla bla, they bla bla bla, the school now. Kita diperintahkan untuk mengubah ke kalimat tanya present continuous tense. Mari kita lihat. Nah, to be-nya pertama, rumusnya to be plus subject plus verb ing. Nah, are they leaving the school now? Apakah mereka sedang meninggalkan sekolah sekarang? Lalu kita ke bagian selanjutnya. Nomor 4, I bla 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 love this dinner right now. Clue-nya adalah love. Mari kita lihat. Nah, ini yang benar ya. I love this dinner right now. Kenapa tidak I'm loving this dinner right now? Karena love adalah stative verb. Tidak biasanya menggunakan love pada present continuous tense. Lalu nomor 5, we bla 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 believe in God. Jawabannya we believe in God. Believe itu juga adalah stative verb. Jadi kita tidak bilang we are believe in God. Jadi kita bilangnya we believe in God. Nomor 6, the light bla 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 glow in the dark. The light itu singular, subjeknya singular. Jadi pakainya to be is, the light is glowing. Nah, kalian lihat ke aturan penambahan verb ing nomor 5 ya. Ini kan konsonan di akhir, tapi sebelum konsonan ada huruf vokal O. Karena pengecualian, makanya tidak didouble W-nya. W-nya tidak didouble. Jadi langsung tambahin ing. Jadi the light is glowing in the dark. Okay, so do you understand so far, students? So I hope you understand. If you have any questions, let me know by asking on the comment section down below. Dan untuk tugas, kalian harus mengerjakan tugas di Google Form yang Miss Eva sudah share di group chat. And it's only present continuous tense, so I hope you already understand about this tense. And the next meeting we will discuss about the next tenses, which is past continuous tense. So make sure that you understand this present continuous tense first. And don't forget to submit the text before 6 p.m. today. Make sure you all submit the homework. So thank you for paying attention. If you need more help to understand the materials, you can contact me on WhatsApp. See you in the next meeting, students. Good luck.